warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitrani Tias dari Prodi S1 Keperawatan 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan kegawat daruratan gangguan sistem neurologi cedera kepala. Yang pertama ada konsep dasar medis, pengertian. Menurut Brain Injury Association of America, cedera kepala adalah suatu kerusakan pada kepala bukan bersifat kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. Yang kedua ada etiologi. Etiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cedera kepala primer, yaitu cedera yang terjadi akibat langsung dari trauma, terbagi atas kulit, tulang, dan otak. Yang kedua ada cedera kepala sekunder, yaitu cedera yang disebabkan karena komplikasi yang terbagi atas udem otak, hipoksia otak, kelainan metabolik, kelainan saluran nafas, dan yang 5 shock. Cedera kepala menurut patofisiologi dibagi menjadi dua, yaitu cedera kepala primer akibat langsung pada mekanisme dinamik, akselerasi, deselerasi rotasi yang menyebabkan pada gangguan jaringan. Yang kedua ada cedera kepala sekunder. Pada cedera kepala sekunder akan timbul gejala seperti hipotensi sistemik, hipoksia, hiperkapniu, udem otak, komplikasi pernafasan, infeksi atau komplikasi pada organ tubuh yang lain. Perdarahan yang sering ditemukan ada epidural hematoma, subdural hematoma, terus perdarahan subarakonoid. Yang ketiga ada manifestasi klinik. Berdasarkan anatomisnya, satu ada gegar otak atau commutio cerebri. Yang kedua ada edem cerebri. Edem cerebri ini ciri-cirinya pingsan lebih dari 10 menit, tidak ada kerusakan jaringan otak, nyeri kepala, vertigo, dan muntah. Yang kedua ada memar otak atau contusio cerebri. Pecahnya pembuluh darah kapiler, tanda dan gejalanya bervariasi, tergantung lokasi dan derajat. Petesin atau rusaknya jaringan saraf disertai pendarahan. C. Peningkatan tekanan intrakranial. D. Penekanan batang otak. E. Penurunan kesadaran. F. Edem jaringan otak. G. Defisit neurologis. H. Herniasi. Dan selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi otak dilindungi dari cedera oleh rambut, kulit, dan tulang yang membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut yang membuat kita seperti adanya akan tumbuh sekali terkena cedera dan mengalami kerusakan cedera. Cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Terjadinya benturan pada kepala dapat terjadi pada 3 jenis keadaan, yaitu A. Kepala diam dibentur oleh benda yang bergerak. B. Kepala yang bergerak membentur benda yang diam. Dan C. Kepala yang tidak dapat bergerak karena bersandar pada benda yang lain dibentur oleh benda yang bergerak atau kepala tergencet. Yang keenam, komplikasi. Kemunduran pada kondisi pasien mungkin karena perluasan hematoma intrakranial, edem cerebral progresif, dan herniasi otak. Ada komplikasi yang pertama, edem cerebral dan herniasi. Yang kedua, defisit neurologik dan psikologik. Yang C, komplikasi lain secara traumatik. Yang D, komplikasi lain adanya peningkatan TIK, hemoragri, kegagalan nafas, diseksi ekstrakranial. 7. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Di sini tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus, tetapi untuk memonitoring kadar O2 dan CO2
dalam tubuh dilakukan pemeriksaan AGD, adalah salah satu tes diagnostik untuk menentukan status respirasi. B. Ada CT scan, mengidentifikasi adanya hemoragik dan menentukan pergeseran jaringan otak. C. Ada foto ronsen, mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur, perubahan struktur garis atau perdarahan atau udem fragmen tulang. D. Ada MRI, sama dengan CT scan dengan atau tanpa kontras. E. Angiografi cerebral, menunjukkan kelainan sirkulasi cerebral perdarahan. F. Pemeriksaan fungsi lumbal, mengetahui kemungkinan perdarahan subarachnoid. Konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian umum, itu meliputi airway, breathing, circulation, yang kedelapan adanya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang biasanya muncul adalah yang pertama ada tidak efektifnya pola nafas sehubungan dengan depresi pada pusat nafas di otak. 2. Tidak efektifnya kebersihan jalan nafas sehubungan dengan penumpukan sputum. 3. Gangguan perfusi jaringan otak sehubungan dengan udem otak. 4. Keterbatasan aktivitas sehubungan dengan penurunan kesadaran atau soporos koma. 5. Resiko tinggi gangguan integritas kulit sehubungan dengan imobilisasi tidak adekuatnya sirkulasi perifer. Yang kesembilan, ada intervensi keperawatan. Pertama, tidak efektifnya pola nafas sehubungan dengan depresi pada pusat nafas di otak. Tujuan mempertahankan pola nafas yang efektif mulai melalui ventilator. Kriteria evaluasi penggunaan otot bantu nafas tidak ada, sianosis tidak ada, atau tanda-tanda hipoksia tidak ada, dan gas darah dalam batas-batas normal. Rencana tindakan, hitung pernafasan pasien dalam 1 menit. Pernafasan yang cepat dari pasien dapat menimbulkan alkalosis respiratori, dan pernafasan lambat meningkatkan tekanan PaCO2 dan menyebabkan asidosis respiratorik. Yang kedua ada tidak efektifnya kebersihan jalan nafas sehubungan dengan penumpukan sputum. Tujuannya mempertahankan jalan nafas dan mencegah aspirasi. Kriteria evaluasi, suara nafas bersih, tidak terdapat suara sekret pada selang dan bunyi alarm karena peninggian suara mesin, sianosis tidak ada. Rencana tindakan, kaji dengan ketat tiap 15 menit kelancaran jalan nafas. Evaluasi pergerakan dada dan auskultasi dada setiap 1 jam sekali. Lakukan pengisapan lendir dengan waktu kurang dari 15 detik bila sputum banyak. Lakukan fisioterapi dada setiap 2 jam sekali untuk meningkatkan ventilasi semua bagian paru dan memberikan kelancaran aliran serta pelepasan sputum. Yang ketiga, ada gangguan perfusi jaringan otak sehubungan dengan udem otak. Tujuan mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesadaran fungsi motorik. Kriteria hasil, tanda-tanda vital stabil, tidak ada peningkatan intrakranial. Rencana tindakan, memonitor dan catat status neurologis. Reaksi pupil digerakkan oleh saraf kranial oculus motorus. 3. Monitor tanda-tanda vital tiap 30 menit. 4. Pertahankan posisi kepala yang sejajar dan tidak menekan. 5. Hindari batuk yang berlebihan, muntah, mengedan. Pertahankan pengukuran urin dan hindari konstipasi yang berkepanjangan. 6. Observasi kejang dan lindungi pasien dari cedera akibat kejang. 7. Berikan oksigen sesuai dengan kondisi pasien. 8. Berikan obat-obatan yang diinginkan
diindikasikan dengan tepat dan benar atau kolaborasi. Yang keempat, ada keterbatasan aktivitas sehubungan dengan penurunan kesadaran atau soporoskoma. Tujuan kebutuhan dasar pasien dapat terpenuhi secara adekuat. Kriteria hasil: kebersihan terjaga, kebersihan lingkungan terjaga, nutrisi terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, oksigen adekuat. Rencana tindakan: berikan penjelasan setiap kali melakukan tindakan pada pasien. 2. Penjelasan dapat mengurangi kecemasan dan peningkatan kerja sama yang dilakukan pada pasien dan kesadaran penuh atau menurun. Yang kelima, ada kecemasan keluarga sehubungan dengan yang kritis pada pasien. Tujuan kecemasan keluarga dapat berkurang. Kriteria evaluasi: ekspresi wajah tidak menunjang adanya kecemasan keluarga, mengerti cara berhubungan dengan pasien. Yang keenam, resiko tinggi gangguan integritas kulit sehubungan dengan imobilisasi tidak adekuatnya sirkulasi perifer. Tujuannya, gangguan integritas kulit tidak terjadi. Rencana tindakan: kaji fungsi motorik dan sensorik pasien dan sirkulasi perifer untuk menetapkan kemungkinan terjadinya lecet pada kulit. Kaji kulit pada pasien setiap 8 jam. Berikan posisi dalam sikap anatomi dan gunakan tempat kaki untuk daerah yang menonjol. Ganti posisi pasien setiap 2 jam. Pertahankan kebersihan dan kekeringan pasien. Selanjutnya, untuk analisis jurnal, Sriwijaya Journal of Medicine volume 2 nomor 3 2019 halaman 164 sampai 167. Saya mengambil jurnal dan analisis jurnal gambaran cedera kepala yang menyebabkan kematian di bagian forensik dan mediko-legal RSUP Profesor Dr. R.D. Kandau periode Juni 2015 sampai Juli 2016. Yang pertama, ada pendahuluan. Cedera kepala atau traumatic brain injury didefinisikan sebagai cedera kepala secara umum, diartikan sebagai cedera yang melibatkan scalp atau kulit kepala, tulang tengkorak, dan tulang-tulang yang membentuk wajah atau otak. Berdasarkan anatomi kepala, lapisan terluar yaitu kulit kepala yang memiliki jaringan yang lunak tetapi memiliki daya lindung yang besar. Bila tengkorak tidak terlindungi oleh kulit kepala, maka hanya mampu menahan pukulan sebesar 40 pounds per inch, tetapi bila terlindungi dari kulit kepala dapat menahan pukulan 425 sampai 900 pounds per inch. Setelah kulit kepala juga terdapat tulang tengkorak yang melindungi isi dalamnya yaitu otak. Bagian yang paling penting dari kesemuanya ialah otak yang merupakan pusat dari semua bagian. Etiologi: cenderung kepala dapat berasal dari berbagai sumber yaitu kekerasan tumpul. Kasus paling sering dalam etiologi ini ialah karena kecelakaan, pembunuhan, atau dapat juga bunuh diri. Yang kedua, ada metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah deskriptif, retrospektif dengan metode total sampling dan menggunakan data sekunder atau visum et repertum periode Juni 2015 sampai Juli 2016 mengenai kasus cedera kepala yang menyebabkan kematian di RSUP Profesor Dr. R.D. Kandau Manado. Yang ketiga ada hasil penelitian dan pembahasan.
Hasil penelitian mendapat keseluruhan data dari kejadian cedera kepala yang menyebabkan kematian pada periode Juni 2015 sampai Juli 2016 sebesar 9 kasus. Tercatat 4 kasus pada tahun 2015 dan 5 kasus pada tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan murni dari kasus cedera kepala yang menyebabkan kematian, baik kasus kecelakaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lainnya, dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang juga mengambil tempat di Manado. Ternyata angka kejadian akibat cedera kepala mengalami penurunan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sampai 2012 terdapat jumlah 188 kasus yang diperiksa sesuai dengan kasus cedera kepala. Penelitian juga membagi jenis pemeriksaan menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan autopsi yang meliputi pemeriksaan luar untuk melihat adanya trauma, memar, cedera atau deformitas dan lainnya yang tampak pada permukaan tubuh. Selain itu, pada pemeriksaan autopsi juga dilakukan pemeriksaan dalam yang bertujuan untuk melihat trauma, memar, atau cedera yang terjadi di organ dalam tubuh. Dari hasil yang didapatkan, dalam rentan waktu 1 tahun, jumlah kasus yang dilakukan pemeriksaan lengkap berjumlah 9 kasus, sedangkan pemeriksaan luar tidak dilakukan dalam 1 tahun periode. Yang keempat atau terakhir, adanya kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kejadian kematian akibat cedera kepala, dapat disimpulkan bahwa pada cedera kepala ditemukan fraktur basis krani, cedera otak difus, hematoma intracerebral, dan hematoma subdural. Prevalensi tertinggi didapatkan pada jenis kelamin laki-laki usia 20-40 tahun, didiagnosis sebab kematian fraktur basis krani dengan etiologi kekerasan tumpul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.